Hai semuanya, video ini adalah part ketiga sekaligus part terakhir aku ngebahas soal TPS. Untuk selanjutnya aku akan tetap ngebahas soal TPS, cuman akan aku bagi per bagian-bagian materinya, misalkan kayak deret sendiri, terus aritmatika sendiri, kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat dan apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf banget. Dan semoga kalian bisa lolos UTBK-nya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk soal pertama. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3/8 bagian lingkaran, dan juring BOC mewakili 2/5 bagian lingkaran. Yang ditanya adalah berapakah besar sudut AOC. Nah, jadi sebelumnya kita mencari dulu bagian AOC. Bagian AOC yaitu 1 dikurang bagian AOB, yaitu 3/8 dikurangi bagian BOC, yaitu 2/5. Kita jadiin per 40, disamakan penyebutnya. 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Dikurang 40 bagi 5, 8 dikali 2, 16. Sama dengan 40 dikurang 31, 9/40. Nah, lingkaran ini memiliki sudut, sudutnya itu 360 derajat kan. Berarti untuk bagian sudut AOC, karena dia 9/40 bagian, besar sudutnya adalah 9/40 dikali 360. Sama dengan dicoret tinggal 9 kali 9 sama dengan 81 derajat. Jawabannya A. Nomor berikutnya. Diketahui persamaan 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2019 sama dengan A kali X pangkat Y. Maka berapakah nilai A minus X plus Y? Sama seperti di part pertama, kita tulis dulu soalnya. Nah, ini bisa dikeluarin 2 pangkat 2019-nya. Jadinya 2 pangkat 2019 dikali 2 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 2019 dikali 1. Ini sama dengan A dikali X pangkat Y, yang berarti A-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 2019. Lalu yang ditanya adalah A min X plus Y. Berarti sama dengan 1 min 2 plus 2019. Sama dengan 2018. C. Soal selanjutnya, jika fx kuadrat sama dengan 2fx plus 5 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan 1 min 2x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Nah, jadi pertama kita punya persamaan fx sama dengan 1 min 2x. Lalu kita mencari nilai dari fx kuadrat dengan cara mengganti persamaan ini x-nya menjadi x kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan ini. Plus fx kuadratnya diganti 1 min 2x kuadrat. Lalu fx-nya diganti 1 min 2x. Tinggal kita hitung. 1 min 2x kuadrat sama dengan 2 minus 4x plus 5. Kita pindah ke ruas kanan semua menjadi 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, di sini kita bisa membaginya dengan 2 menjadi x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini berarti akarnya adalah bisa ditulis lagi persamaannya menjadi x plus 3 dikali x min 1. Oh, salah, sorry. Ini plus, yang ini baru min. Soalnya ininya min 2. Nah, berarti
X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan min 1. Maka jumlah akar-akarnya sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, next. Himpunan A adalah 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berapakah jangkauan A? Nah, sebentar, kita definisikan dulu jangkauan. Jangkauan itu atau yang biasa disebut range adalah nilai dari himpunan A yang terbesar, nilai max dari A dikurangi nilai dari anggota himpunan A yang terkecil atau minimumnya. Nilai minimum dari A. Nah, di sini disebutin kalau X ini adalah jumlah dari 3 bilangan lainnya di A. Berarti X sama dengan 6 ditambah 9 ditambah 14. Sama dengan 15 ditambah 14, 29. Nah, di sini berarti range atau jangkauan dari A adalah nilai dari anggota himpunan A yang terbesar, berarti 29, dikurang dengan nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya 6. Berarti tinggal 29 dikurang 6 sama dengan 23. Jawabannya C. Selanjutnya, istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Nah, di sini jangan sampai terkecoh, angka 5 di sini tuh nggak dipakai. Jadi sebenarnya soal ini bermaksud untuk nyuruh kita ngubah 1,05 km per detik ini menjadi satuan kilometer per jam. Berarti kita tinggal rubah aja. Nah, di sini detiknya diganti ke jam. 1 jam kan sama dengan 3600 detik. Berarti 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Berarti di sini tulis saja 1 per 3600 jam. Berarti sama dengan 1,05 dikali 3600 km per jam. Nah, di sini kan angkanya gede ya, jadi kalian nggak usah ngitung hasilnya, kalian tinggal lihat di ABC-nya aja, kan udah kelihatan angka-angkanya tuh beda-beda. Ini kan 3600 dikali 1,05, berarti pasti hasilnya tuh lebih dari 3600, tapi nggak beda jauh karena dikalinya 1,05. 05 kan komanya sedikit, jadi di sini kita lihat aja yang mendekati 3600. Nah, di sini udah ketahuan berarti dia yang C, 3780. Karena 3780 ini kan dia lebih dari 3600 tapi nggak jauh-jauh amat. Jadi pasti ini hasil dari 1,05 kali 3600. Kalau kalian nggak percaya silahkan dihitung secara manual. Oke, thank you. Lanjut, pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja, dan pegawai junior rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Pegawai junior. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut? Yang pertama kita ketahui adalah rata-rata dari senior. S itu senior ya, sama dengan 16 tahun. Nah, berarti jumlah pengalaman kerja dari semua pegawai senior, kalau di total itu sama dengan 16 kali banyaknya pegawai senior. Kita misalkan S. Lalu yang kedua informasinya, rata-rata pengalaman kerja dari pegawai junior itu 4 tahun. Berarti jumlah total pengalaman kerja dari keseluruhan pegawai junior
itu sama dengan 4J. S ini adalah jumlah pegawai senior dan J itu jumlah pegawai junior. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan informasi rata-rata pengalaman kerja semua pegawai. Sama dengan 7 tahun. Nah, berarti di sini jumlah pengalaman kerja total dari semua pegawai yang ada di kantor tersebut adalah 7 dikali total pegawai. Nah, pegawainya kan terdiri dari pegawai senior dan junior. Berarti total pegawainya adalah S ditambah J. Lalu, kita lanjutin di atas. Nah, 7 dikali S plus J ini sama dengan 16S ditambah 4J. Kenapa disama denganin? Ya ini kan tadi rata-rata yang didapat dari total pegawai. Kalau ini rata-rata persatuannya. Kalau dijumlahin kan sama-sama menghasilkan jumlah pengalaman kerja dari semua pegawai baik senior maupun junior yang ada di perusahaan itu. Berarti tinggal dihitung 7S ditambah 7J sama dengan 16S ditambah 4J. J-nya dipindah ke kiri, tinggal 3J. S-nya ke kanan, tinggal 9S. Yang ditanya adalah perbandingan S terhadap J. Berarti 3 dibanding 9 sama dengan 1 banding 3. Jawabannya B. Lanjut soal terakhir. Urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar adalah, nah di sini kita jadiin bilangan desimal aja ya. Pertama untuk 2/5 berarti dia 2 dibagi 5 0,4. Sebenarnya nggak usah dihitung sih, udah tahu. Lalu 8/9. 8 dibagi 9 0,8. 8 kali 9 72 dikurang 80. 72 lagi. Ya, nanti dan seterusnya bakalan 8 terus. Kita bulatin aja jadi 0,89. Lalu 0,5 udah bilangan desimal. Terus 78% itu sama dengan 0,78. Berarti yang paling besar itu nomor 1 8/9. Ya udah langsung B, soalnya yang depan gak ada yang sama. Nomor 2 yang 78%, nomor 3 0,5, dan yang terakhir 2/5. Jawabannya B, karena ini udah jelas sih, jadi nggak usah ngelihat ke belakangnya lagi, karena yang paling depannya nggak ada lagi yang 8/9. Oke, thank you semuanya yang udah nonton dari TPS 1 sampai TPS 3. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyain ke kolom komentar. Semoga kalian semua sukses semua, SBMPTN dan UTBK-nya. Thank you. Bye-bye.